Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pengkongruenan linier dan teorema sisa Cina. Pertama, kita akan bahas mengenai pengkongruenan linier. Pengkongruenan linier itu apa ya? Pengkongruenan linier itu adalah suatu bentuk persamaan yang melibatkan kesetaraan atau modulo antara dua nilai. Persamaan kongruen linier umumnya berbentuk AX kongruen B mod M, di mana A adalah koefisien yang mengalihkan variabel X. X adalah variabel yang ingin kita cari. B adalah sisa atau hasil yang diinginkan, dan M adalah modulus yang menentukan pola berulang. Bayangkan sebuah toko roti yang memproduksi kue dan ingin membagi kue tersebut ke dalam kotak untuk dijual. Setiap kotak harus diisi dengan jumlah kue yang sama. Tetapi jumlah kue yang dibuat dan ukuran kotak memiliki aturan tertentu. Masalah yang dihadapi, pertama, toko memproduksi kue dengan jumlah tertentu setiap hari. Kedua, kotak yang digunakan memiliki kapasitas tertentu dan toko ingin membagi kue secara merata ke dalam kotak. Namun, terkadang jumlah kue yang diproduksi tidak sesuai dengan kapasitas kotak, sehingga ada sisa kue yang tidak bisa dimasukkan. Misalkan toko roti memiliki aturan berikut. Pertama, setiap kotak diisi dengan 6 kue, artinya A sama dengan 6. Kedua, kue dibagi dalam kotak dengan aturan berulang setiap 9 kue, artinya M sama dengan 9. Ketiga, toko ingin agar ada 5 kue tersisa setelah pembagian, artinya B sama dengan 5. Untuk umum pengkongruenan linier, AX kongruen B mod M dengan A tidak kongruen 0 mod M. Dalam soal diketahui A sama dengan 6, M sama dengan 9, dan B sama dengan 5. Lalu substitusikan ke dalam rumus bentuk umum pengkongruenan linier. AX kongruen B mod M menjadi 6X kongruen 5 mod 9. Persamaan kongruensi linier yang terbentuk artinya toko ingin menemukan berapa banyak kotak yang dapat diisi dengan kue sehingga sisanya adalah 5 kue. Analisis masalah. Untuk memeriksa apakah pembagian ini mungkin, kita menggunakan langkah berikut. Pertama, temukan faktor persekutuan terbesar antara jumlah kue per kotak A sama dengan 6 dan aturan pembagian M sama dengan 9. Faktor terbesar yang sama antara 6 dan 9 adalah 3. Jadi 5 dibagi 3 sama dengan 1,66. Langkah kedua, periksalah apakah 3 bisa membagi 5. 5 dibagi 3 sama dengan 1,66. Karena 3 tidak membagi 5 tanpa sisa, ini menunjukkan bahwa persamaan kongruensi linier tersebut tidak memiliki solusi. Jadi, kesimpulan dari kasus ini adalah karena FBB antara 6 dan 9 tidak habis dibagi 5, persamaan 6X kongruen 5 mod 9
tidak memiliki solusi. Dalam konteks cerita ini, berarti tokoh tidak bisa membagi kue ke dalam kotak sesuai aturan yang diinginkan, yaitu sisa 5 kue. Karena jumlah kue dan ukuran kotak tidak selaras dengan aturan pembagian. Nah, kasus tadi adalah contoh dari teorema pertama pengkongruenan linier yang berbunyi, jika KPK antara A dan M tidak habis dibagi B, maka pengkongruenan linier AX kongruen B mod M tidak memiliki solusi. Nah, tadi adalah contoh dari pengkongruenan linier. Sekarang kita akan membahas mengenai teorema sisa Cina. Teman-teman pasti masih semangat kan? Teorema sisa Cina itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Nah, teorema sisa Cina itu adalah salah satu konsep penting dalam matematika yang membantu kita menemukan solusi untuk sistem kongruensi linier dengan modulus yang berbeda-beda. Teorema ini mengatakan bahwa jika kita memiliki beberapa persamaan kongruensi linier yang saling independen, artinya modulus-modulusnya saling relatif prima, maka akan ada satu solusi unik dalam rentang tertentu yang menyelesaikan semua persamaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas mengenai kasus berikut ini. Bayangkan, seorang manajer proyek yang bekerja dengan tim yang tersebar di 3 kota berbeda, masing-masing memiliki zona waktu yang unik. Tim tersebut ingin mengadakan rapat bersama secara rutin, tetapi mereka harus menentukan waktu yang tepat, di mana semua anggota tim bisa bertemu sesuai dengan waktu lokal mereka. Masalah yang dihadapi, kota A bekerja dengan aturan bahwa rapat bisa diadakan setiap kelipatan 3 jam. Kota B bekerja dengan aturan bahwa rapat bisa diadakan setiap kelipatan 5 jam. Dan kota C bekerja dengan aturan bahwa rapat bisa diadakan setiap kelipatan 7 jam. Manajer proyek ingin menemukan waktu yang memungkinkan ketiga tim bertemu secara bersamaan sesuai dengan aturan masing-masing kota. Contoh kasus, misalkan rapat di kota A diatur sesuai dengan aturan X kongruen 2 mod 3. Artinya, rapat harus berlangsung 2 jam setelah setiap kelipatan 3 jam. Rapat di kota B diatur sesuai dengan aturan X kongruen 3 mod 5. Artinya, rapat harus berlangsung 3 jam setelah setiap kelipatan 5 jam. Rapat di kota C diatur sesuai dengan aturan X kongruen 2 mod 7. Artinya, rapat harus berlangsung 2 jam setelah setiap kelipatan 7 jam. Persamaan sistem kongruensi yang terbentuk adalah X kongruen 2 mod 3, X kongruen 3 mod 5, dan X kongruen 2 mod 7. Analisis masalah. Pertama, memeriksa kondisi solusi bersama. Untuk memastikan solusi bersama ada dan tunggal, kita harus memastikan bahwa modulus M1, M2, dan M3 saling relatif prima. Untuk setiap I tidak sama dengan J. FPB antara 3 dan 5 sama dengan 1, FPB antara 3 dan 7 sama dengan 1, dan FPB antara 5 dan 7 juga 1. Semua pasangan modulus tersebut adalah relatif prima. Menghitung modulus bersama M. Kita menghitung M sebagai hasil perkalian semua modulus. M sama dengan 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Jadi, solusi ini akan tunggal dalam modulus 105. Langkah ketiga, menemukan solusi bersama dengan teorema sisa Cina. Gunakan teorema sisa Cina untuk mencari nilai X yang memenuhi semua persamaan di atas. Langkahnya, langkah pertama, hitung nilai MI sama dengan M per MI untuk setiap I. M1 sama dengan 105 dibagi 3 sama dengan 35.
M2 sama dengan 105 dibagi 5 sama dengan 21. Dan M3 sama dengan 105 dibagi 7 sama dengan 15. Langkah kedua, temukan inverse modulo dari masing-masing MI. Inverse modulo dari 35 modulo 3 adalah 2. Inverse modulo dari 21 modulo 5 adalah 1. Dan inverse modulo dari 15 modulo 7 adalah 1. Langkah ketiga, kalikan masing-masing AI dengan MI dan inverse-nya. Untuk X1 sama dengan 2 dikali 35 dikali 2 sama dengan 140. Untuk X2, 3 dikali 21 dikali 1 sama dengan 63. Dan untuk X3, 2 dikali 15 dikali 1 sama dengan 30. Langkah keempat, jumlahkan semua nilai. X sama dengan 140 ditambah 63 ditambah 30 sama dengan 233. Langkah kelima, ambil modulo M dari hasil penjumlahan. X sama dengan 233 mod 105 sama dengan 23. Solusi bersama yang tunggal adalah X kongruen 23 mod 105. Nah, jadi kesimpulannya, rapat bisa diadakan pada jam ke-23 dan waktu ini akan memenuhi semua aturan waktu dari kota A, kota B, dan kota C. Jadi tadi adalah contoh kasus dari teorema sisa Cina yang berbunyi sistem pengkongruenan linier X sama dengan AI mod MI dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dengan KPK antara MI dan MJ sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J, memiliki solusi bersama modulo M dan solusi bersama itu tunggal dengan M sama dengan M1, M2, M3, sampai seterusnya. Tadi adalah penjelasan mengenai teorema sisa Cina. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi pengkongruenan linier dan teorema sisa Cina. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.